Barangnya kosong, jadi orang nanyain yang barangnya nggak ada. Nama ayah ribet terus kamu lakukan apa aja? Tapi Mbak ini loh apa kayak berani gitu jual langsung 230 langsung 180. Karena waktu itu emang sama sekali udah nggak ada uang, jadi Ya, jadi saya lagi nyari orang yang mau beli ginjal saya. Karena kan saya sedang terlilit hutang ya. Kenapa saya bisa terlilit hutang? Karena kan saya baru mulai bisnis jualan minyak goreng sama jualan online gitu. Cuma karena saya baru pertama kali, jadi saya nggak bisa mengendalikannya. Jadi saya mengalami kerugian yang cukup besar. Terus saya minjem ke sana buat menutupi kerugian ini. Terus minjem lagi buat mengganti yang saya pinjam. Jadi gali lubang tutup lubang seperti itu. Pinjamnya kemana? Ke temen, kadang minjem pakai akun pinjaman temen gitu. Bukan pinjam pembayaran. Bukan. Berapa? Yang hutang Mbak itu berapa? Sekitar lumayan besar ya. Kalau disebutin juga kaget dan shock. Sekitar 1 M. 1 M. Mm-mm. Lebih tepatnya berapa Mbak? 900 atau 1 M lebih? Hampir 1 M sih. 900-an juta lebih. Iya. Itu sejak kapan Bu? Udah berapa bulan yang lalu. Udah dari bulan apa ya? Apa udah berjalan 3 bulan. Orangnya sih kemarin-kemarin masih santai, cuma kesininya tuh mendesak supaya harus menyelesaikan utangnya gitu. Gimana sih Mbak awal mula utang piutang tuh awalnya seperti apa? Jadi saya minjem sama dia nih buat menutupi kerugian saya. Sama dia dikasih, terus pada saat itu teman saya nagih, saya bingung dong mau gantinya pakai apa. Terus saya minjem lagi ke teman saya buat ngeganti teman saya. Jadi sistemnya kayak gitu aja, gali lubang tutup lubang, dan nominalnya kan bunganya kan juga gede ya. Namanya teman kan pasti kan minta lebihan gitu. Jadi yang bikin membengkak itu kayak bunganya gitu. Kalau untuk di bisnis minyak sendiri dari kapan sih Mbak? Ya bisnis minyak itu baru juga sih, karena kan baru pertama kali nyoba-nyoba bisnis minyak. Karena kan sempat viral juga bisnis minyak kan, kayak untungnya kan lumayan, cuma saya nggak bisa mengendalikannya, jadi drop. Jadi kerugiannya lumayan, karena nggak ada yang mengendalikan saya gitu. Saya bekerja sendiri gitu kan, suami juga kerja. Jadi nggak ada yang mengontrol pengeluarannya, pemasukannya itu nggak ada yang mengontrol gitu. Sistemnya gimana sih? Dia penanaman modal, investasi itu seperti apa? Nggak investasi, jadi kayak saya beli sendiri itu saya jual gitu. Saya beli ke agennya langsung, terus saya jual kayak ke warung gitu. Terus waktu itu karena saat itu numpuk, saya jualnya rugi. Karena saking pengen cepet habisnya, saya jual rugi gitu. Dari situ saya mengalami kerugian gitu. Berapa banyak minyak yang ibaratnya di stok ya? Saya stok kadang 500, 200 gitu. 200 liter itu. Karton. Satu kartonnya isinya 2 liter, 1 liter gitu. Jadi utang dari 1 miliar ini lebih banyak di bunganya berarti ya? Iya, lebih banyak di bunganya. Jadi maksudnya nggak bisa terkontrol itu bagaimana tadi Mbak? Bisa dijelaskan lebih? Jadi saya nggak bisa mengatur keuangannya tuh, pengeluaran dan pemasukannya. Jadi itu lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan yang saya dapat gitu. Jadi misalkan saking saya pengen jual cepetnya, misalkan minyak dari sananya 225, saya jual murah 186. Karena saya pengen cepet-cepet habis, jadi kayak pengen cepet dapat keuntungan lagi gitu. Karena kan saat itu kan minyak lagi tinggi ya. Jadi orang nggak ada yang berani beli mahal, maka dari itu saya beli murah, saya jualnya murah gitu. Makanya dari situ saya terlilit hutang buat nutupin lubang ini gitu. Karena saya baru pertama kali jualan minyak goreng gitu. Nah, pertama kali Mbak melakukan minjam uang itu dengan siapa dan berapa totalnya Mbak? Dengan teman sih per orang, terus dia juga ngusulin yaudah nih pakai data saya buat ngajuin pinjaman online gitu. Ke bank juga? Ke bank enggak sih, soalnya kan nggak bisa, karena kan saya nggak punya apa-apa gitu, nggak ada jaminan. Kalau ke bank nggak bisa. Rentenir? Rentenir ada. Berapa bayarannya?
Dia cukup gede sih, kayak saya minjem 10, balikinnya kadang 15 atau 20 gitu. Per bulannya Pak? Iya. Kenapa Mbak modalnya sampai segitu besar sih Mbak? Itu dia, saya nggak bisa mengontrol dan nggak bisa mengendalikannya karena saya bekerja sendiri, nggak ada yang ngebantu saya untuk usaha kayak gini tuh, nggak ada gitu. Saya bingung banget, makanya saya berniat untuk menjual ginjal saya daripada saya tak-takan ya kan, dikejar-kejar orang gitu, terus kayak nggak tenang aja gitu. Kalau kadang ada yang ke rumah gitu, ada yang marah-marah, ada yang baik gitu, jadi kasihan ke anak juga gitu. Marahnya gimana kan? Kenapa? Marahnya gimana? Ya kadang kayak teriak-teriakan gitu, dia nggak ngertiin keadaan gitu. Minyak lagi mahal ya, jadi mereka tuh nggak ada yang mau. Jadi nggak mau, ya udahlah daripada nggak punya sama sekali buat bayar kontrakan, buat bayar motor, buat beli susu. Asli orang sini ya Mbak? Saya lama sih di sini dari tahun 98. Kalau bapak saya udah lama dari tahun 70-an. Kalau saya sih ya ini kan jual ginjalnya sendiri ya. Kalau saya, menurut saya sih sah-sah aja gitu. Tentunya beban hidup yang dirasakan ibu ini kan harus dia pikul gitu. Dia tahu lah konsekuensinya juga ketika harus menjual ginjal. Tapi yang jadi mungkin persoalan ya, saya dengar juga katanya lagi hamil ya. Mungkin itu yang sangat disayangkan kali ya. Ya kalau menurut saya sih jual ginjal itu apa ya, bukan ya kan dia terlilit hutang ya katanya ya. Kalau menurut saya itu bukan solusi ya, solusi dari permasalahannya dia, karena ya saya juga belum pernah tahu sih penjualan ginjal seperti apa, tapi yang saya baca dari internet juga sebetulnya harga ginjal tidak semahal itu ya gitu, kecuali kalau kita belinya di pasar gelap, dijualnya di pasar gelap mungkin bisa dihargain miliaran, tapi kalau di pasar yang legal kayaknya nggak sampai segitu gitu. Dan lagi juga kalau saya baca dari salah satu kanal berita juga kan disebutkan dia itu terlilit hutang sampai 1 miliar karena apa namanya berbisnis atau apa segala macam. Kalau menurut saya apa ya, agak kurang logis juga ya kalau hutang 1 miliar itu gitu, karena dia bisnis apa kalau sampai hutang 1 miliar. Jadi menurut saya nggak masuk di akal saya sih. Kalau menurut saya mungkin dia terlilit hutang yang kecil, cuman karena waktu itu kan fenomena jual ginjal itu sempat tenar, yang katanya jual ginjal buat beli iPhone, jual ginjal buat beli barang-barang mewah lah gitu. Mungkin dia termakan dengan isu itu sehingga dia ikut-ikutan mau mungkin jual ginjal bisa terlepas dari masalah hutangnya dia gitu. Tapi menurut saya sih itu bukan solusi sih sebenarnya. Kandungan? Usia kandungan saya 7 mau jalan 8. Maaf, suami? Kenapa? Suami ada? Suami ada kerja. Kerja apa Mbak kalau boleh tahu? Dia karyawan biasa, cuma kan gajinya kecil, cukup buat bayar kontrakan, bayar cicilan motor, sama kayak beli susu anak, pempas gitu sih. Itu emang Mbak sengaja nge-share itu ke medsos, ke media atau seperti Iya, apa Mbak? biar karena saya niat sih jual ginjal saya tuh niat biar saya tuh bisa tenang juga hidup saya gitu, jadi nggak diuber-uber orang gitu. Tahu nggak Mbak kalau resiko apa orang yang kehilangan ginjal itu seperti apa kayak gitu? Iya Udah tahu, pernah sebelumnya kan saya pelajari, saya lihat di Google, saya tanya-tanya dampaknya seperti apa nanti ke depannya. Saya udah nerima sih, maksudnya udah siap lah depannya bakal kayak apa kalau misalkan ginjal saya sampai kejual. Yang penting saya sama keluarga tuh hidupnya tenang gitu, nggak dikejar-kejar orang gitu. Karena kan orang ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Kadang anak saya aja sampai ketakutan gitu, buat ngeliat itu orang gitu. Keluarga setuju?
Kenapa? Keluarga setuju dengan rencana Mbak? Keluarga saya setuju, suami saya juga setuju. Suami saya juga siap pasang badan kalau misalkan ada yang mau ginjal dia juga. Mungkin kan kalau ada yang mau ginjal saya kan otomatis harus nunggu saya lahiran ya, baru bisa. Cuma kan saya lagi hamil, jadi kan mungkin belum bisa kalau lagi hamil gitu. Pernah ada ancaman nggak sih Mbak dari pihak yang punya utang, yang punya uang? Nggak ada sih, mereka baik-baik, cuma mereka juga butuh. Jadi dia mepet terus tiap harinya gitu. Ada berapa orang kira-kira Mbak? Orangnya dikit, cuma nominalnya lumayan. Itu kerabat atau apa? Temen. Teman ya. Cuma kan namanya temen, uang kan sensitif ya. Temen kan juga mungkin dia juga nggak tega, tapi dia juga butuh gitu. Makanya mau nggak mau ya udah, daripada saya ngerugiin orang, nyusahin orang, lebih baik saya nyusahin diri sendiri dengan cara jual ginjal gitu. Sempat bagi hasil mungkin Mbak sama yang punya uang dulu pas masih lancar gitu? Kenapa? Sempat bagi hasil mungkin dari penjualan minyak itu? Enggak Nggak pernah. Omset awal penjualan minyak itu berapa dan makin kesini makin penurunan berarti ya? Iya. Nah itu berapa dulu awal-awal Mbak? Awal itu saya awal banget, awal waktu itu kan masih murah, dulu kan masih sekartonnya kan 168, terus lama-lama kan mahal gitu. Udah cukup lama sih, dari udah 5 bulan 6 bulan, terus pas 3 bulan ini drop gitu. Jadi stok banyak, nggak ada yang beli, jadi mau nggak mau saya harus jual rugi gitu. Jual ruginya ke Kayak ke warung, ke orang. Kadang kan saya suka jual 50, 20 karton dan nominalnya tuh saya jual 186, saya beli kesananya 225, 230 gitu. Karena saking numpuknya di rumah saya, dan saya waktu itu tuh sama sekali udah nggak ada uang. Jadi mau nggak mau saya jual rugi gitu. Biar uang itu bisa saya putar buat, saya kan di rumah saya warung sembako juga gitu. Jadi bisa diputar buat ke warung juga gitu. seandainya nanti ternyata tidak ada pembeli, gimana Mbak ginjal itu? Ya saya bakal berusaha terus sih. Kalau kemarin saya juga sempat ke rumah sakit, cuma resikonya dia nanya emang udah siap gitu, lagi kan baru melahirkan gitu. Terus resikonya juga gede, kalau misalkan ginjal sisa 1, nggak boleh banyak capek, nggak boleh ini itu gitu. Tapi nggak apa, penting saya tenang aja dulu gitu. Apa kata rumah sakit paling parah apa Mbak? Nggak boleh banyak capek, terus kayak minum air putih tuh dibatesin gitu kan. Kalau masih normal kan blek, kalau ginjal sisa 1 kan dibatesin berapanya gitu, terus harus sering cuci darah gitu sih dijelasin. Artinya Mbak siap dengan itu semua? Siap menerima resikonya. Untuk ini masalah yang penurun jual itu, ini sebetulnya ada perhitungan sendiri nggak? Kenapa Pak belinya 230 bisa tiba-tiba dijualnya 180? Nah itu kan beda jauh banget ya. Karena waktu itu saya sama sekali udah nggak punya uang, jadi mau nggak mau saya harus jual rugi. Karena salahnya waktu itu saya punya modal gede, saya langsung beli banyak gitu. Jadi pada saat kesini pas tahu minyak lagi mahal, orang kan nggak ada yang mau, maksudnya nggak lagi mahal minyak, mau nggak mau saya jual rugi gitu. Nah dari situ saya bingung nih buat menutupinya, kesini tuh kayak gimana gitu. Kalau untuk stok minyaknya sendiri masih ada? Udah nggak ada, udah saya jual rugi semuanya. Buat pegangan hidup juga kan, waktu kan suami sempet dirumahin gara-gara COVID gitu. Pernah ada bantuan yang masuk Mbak? Kenapa? Pernah ada bantuan yang diterima gitu? Belum. Dari pihak apa gitu? Baru kemarin dari Radar Depok, tadi Pak Camatnya sudah kesini. Apa? Komunikasinya seperti apa? Cuma silaturahmi aja sih.